bikin camilan yang super crunchy yuk. Hari ini kelompok 1 mau buat mini wonton goreng yang super simple dan pastinya nagih banget. Pertama, kita siapkan isiannya. Masukkan potongan daging ayam ke dalam chopper, lalu haluskan sampai teksturnya lembut seperti ini ya. Lanjut, tambahkan irisan daun bawang, saus tiram, garam, dan penyedap rasa. Biar teksturnya pas, masukkan sedikit tepung tapioka dan 1 butir telur. Aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur rata. Siapkan kulit pangsit, lalu potong menjadi 4 bagian kecil. Ambil sedikit adonan, taruh di bagian tengah dan lipat dengan cara dicubit bagian atasnya sampai membentuk miniatur mini wonton yang lucu. Goreng di minyak panas dengan api sedang, jangan lupa dibolak-balik ya, supaya matangnya merata dan warnanya berubah jadi coklat keemasan yang cantik. Kalau sudah garing, angkat dan tiriskan. Bila ingin dijual, masukkan ke dalam wadah lalu packing. Dengar deh suara kriuknya, mini wonton goreng siap jadi teman nonton atau ide jualan kamu. Selamat mencoba! Wonton mini goreng adalah cemilan kekinian berbahan dasar pangsit dengan isian olahan ayam yang gurih dan crispy. Produk ini kami pilih karena sifatnya yang praktis, disukai semua kalangan, dan memiliki potensi margin keuntungan yang baik. Strategi penjualan kami dilakukan melalui jalur, yaitu sistem pre-order atau PO untuk menjamin kesegaran produk. Dan kedua dari setting, kami membuka booth pada acara Bulan Fakultas Ekonomi sebagai ajang branding dan penjualan langsung. Untuk menjaga kualitas rasa, tentunya kami menggunakan bahan-bahan pilihan di antaranya yang ke-1 ada kulit pangsit berkualitas, berusia yang lentur dan tidak mudah sobek. Yang kedua, ada daging ayam bagian dada pilat segar yang dihaluskan. Yang ketiga, ada bumbu rahasia. Apa ya bumbu rahasia? Sini ya, aku kasih tahu. Yang pertama ada lada putih bubuk. Yang kedua ada bawang putih dan yang ketiga ada reko. Dan yang terakhir yang keempat ada minyak kemasan untuk hasil yang lebih renyah dan lebih sehat. Yang pertama yaitu tingginya minat terhadap makanan dengan pedas. Yang kedua, harga terjangkau menjadi daya tarik utama. Yang ketiga, persaingan cukup banyak, namun bisa unggul dari rasa dan kemasan. Dan yang terakhir yang keempat, ada potensi repeat order yang tinggi. Setelah kita mengetahui dari strategi pemasaran penjualan, kita juga perlu mengetahui STP untuk segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama ada segmenting. Segmenting itu ada demografis, geografis, dan juga psikografis. Demografisnya kita menjual kepada anak-anak, remaja, dan juga dewasa muda. Dan demografisnya kita berjualan di kota-kota tertentu dan juga kota yang memiliki penduduk yang tinggi. Dan psikografisnya orang yang ingin mencoba makanan baru dan juga makanan ringan. Lanjut kepada targeting. Targeting itu kita menjual kepada yang sudah dijelaskan kepada anak-anak, remaja, dan juga dewasa muda, dimulai dari usia 7 tahun sampai 35 tahun. Lanjut, yang ketiga ada positioning, yaitu wonton mini goreng sebagai makanan ringan dan lezat, juga praktis dan unik, dan bisa dicoba untuk seluruh kalangan. Dan produk wonton ini juga sebagai produk alternatif untuk makanan ringan dan ringan. Dalam menjalani bisnis, yang pertama adalah analisis pasar, kedua itu target pasar. Produk kita bakal dijual kemana? Setelah itu kita akan menentukan keuangan. Keuangan menjadi sangat penting dalam bisnis. Keuangan pemasukan dan pengeluaran. Pengeluaran yang kami keluarkan dalam bisnis ini adalah 210.000 untuk bahan-bahan dan 60.000 untuk kemasan dan perlengkapan lainnya. Sumber dana yang dihasilkan adalah dari iuran tiap orang sebesar 50.000. Total modal semuanya adalah 270.000. Selanjutnya adalah perencanaan laba kotor dan bersih. Laba kotor terjual 45 porsi. Jika terjual 45 porsi dikali 7.000, maka laba kotornya adalah 315.000. Laba kotornya adalah 315.000 dikurangi 270.000 yaitu HPP menjadi 45.000. Laba bersih setelah biaya tambahan adalah 60.000 kurang lebih. 4.500 adalah HPP per produk dengan dijual 7.000 ditambah sisa iuran 21.000. Pembagian hasil untuk 5 orang dalam satu kali PO yaitu 67.000 per orang dari modal 50.000. Berdasarkan hasil penjualan, testimoni dari pelanggan banyak mendapatkan ulasan positif, banyak yang menyukai tekstur kulitnya yang crunchy dan isian ayamnya yang gurih. Bahkan beberapa pelanggan sampai melakukan repeat order saat sistem pre-order kami buka kembali.
Kesimpulan, usaha mini wonton ini memiliki peluang yang baik karena tingginya minat pasar khususnya di kalangan pelajar dan mahasiswa. Usaha ini dapat dijalankan dengan modal terjangkau dan memiliki potensi pengembangan melalui varian rasa, inovasi penyajian agar tetap kompetitif.